Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 252. Dev mengambil surat itu, tidak membacanya, tetapi langsung meletakkannya di tangannya, dan kemudian berkata, "Tunggu sebentar, saya ingin menulis surat kepada Kaisar Iblis Yihe, dan Anda dapat membantu saya membawanya kembali ke kota Kaisar Iblis." Setelah Dev selesai berbicara, dia memasuki ruangan dan menulis surat, dan menyegel amplop itu dengan lingkaran sihir sederhana untuk mencegah orang lain melihatnya. Setelah mengirim Fox pergi, Dev mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa Dashi, dan mengikuti Hengki di jalur 1000 sekte Kuali Giok. Dalam perjalanan, Dev membaca surat Putri Isha. Surat itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengungkapkan rasa rindunya pada Dev. Terlihat Putri Isha ini adalah orang yang berani mencintai dan membenci, dan dia baru saja bertemu Dev belum lama ini, dan dia bahkan mulai menulis surat cinta, dan Dev tersipu sedikit. Menyingkirkan surat itu, Dev bertanya kepada Hengki tentang sekte Kuali Giok. Leluhur sekte Kuali Giok diceritakan oleh Hengki, dan Dev tahu bahwa kekuatan keseluruhan sekte Kuali Giok tidak terlalu kuat, tetapi karena mereka semua alkemis, pasukan sekte di sekitarnya masih monster di kota kekaisaran, memberi wajah kepada sekte Kuali Giok, jadi selama bertahun-tahun sekte Kuali Giok hidup dengan sangat nyaman. Karena dalam radius ribuan kilometer, hanya ada sekte Kuali Giok dan alkemis dari sekte mereka, banyak orang mengirim semua jenis tanaman obat langsung ke sekte Kuali Giok. Sekarang seluruh sekte Kuali Giok memiliki banyak sumber daya, dan ada banyak jenis obat herbal spiritual. Ketika Dev mendengar ini, dia sangat bersemangat, karena tidak lama lagi sumber daya dari sekte Kuali Giok ini akan menjadi miliknya. Dengan peningkatan wilayahnya, Dev tahu bahwa sumber daya yang dia butuhkan akan meningkat secara eksponensial. Karena sekte Kuali Giokmu sangat terkenal di daerah ini, mengapa ada orang yang berani bersaing dengan sektemu untuk agrimoni? Dev bertanya dengan bingung. Ketika mereka mencari agrimoni, jelas bahwa keluarga Ning tidak memberi mereka wajah apapun kepada sekte Kuali Giok, dan hanya mengikuti mereka untuk memperjuangkannya. Seseorang bersaing dengan sekte Kuali Giok kita untuk agrimoni? Hengki terkejut, karena dia tidak berpartisipasi dalam pencarian agrimoni, jadi dia tidak tahu tentang perjuangan Kaner untuk itu. Tapi segera, Hengki sadar dan berkata, di daerah ini, satu-satunya yang berani bermasalah dengan sekte Kuali Giok untuk memperjuangkan rumput peri adalah keluarga Ning dari Weng Cheng. Kenapa? Tanya Dev. Itu karena keluarga Ning mengundang seorang alkemis dari suatu tempat untuk memurnikan berbagai ramuan untuk keluarga mereka, jadi keluarga Ning juga membutuhkan berbagai ramuan dan rumput peri. Karena mereka memiliki alkemis sendiri di keluarga Ning, mereka tidak memerlukan sekte Kuali Giok kami. Jadi untuk merebut sumber ramuan obat, kami sering mengalami konflik. Penjelasan Hengki membuat Dev mengerti. Senjata ajaib untuk sekte Kuali Giok untuk melakukan apapun yang diinginkannya adalah teknik alkimia di tangannya. Begitu pihak lain juga memiliki alkemis dan kemampuan membuat alkimia, mereka tidak akan lagi menghormati sekte Kuali Giok. Sama seperti kota Kaisar Iblis Yihe, Dev sekarang telah menulis buku teknik alkimia yang bisa dipraktikkan para binatang. Saat Dev dan Hengki bergegas ke sekte Kuali Giok, keluarga Ning di Weng Cheng penuh dengan suara, dan semua keturunan keluarga Ning berlutut di luar aula leluhur keluarga Ning. Di aula leluhur, hanya Charson Ning, kepala keluarga Ning, putra Charson, Kaner Ning, dan alkemis keluarga Ning yang ada di sana. Di depan mereka bertiga, ada mayat. Mayat itu tertutup debu, dan daging serta darahnya layu. Sepertinya telah diparkir di aula leluhur ini untuk waktu yang tidak diketahui. Dan mayat ini adalah leluhur mereka dari keluarga Ning. Setelah kematian leluhur keluarga Ning, tubuhnya tidak membusuk, sehingga telah diabadikan di aula leluhur keluarga Ning. Alasan mengapa semua keturunan keluarga Ning berkumpul di sini hari ini dan berlutut di tanah adalah karena nenek moyang keluarga Ning kemungkinan besar akan hidup kembali hari ini. Karena belum lama ini, seberkas cahaya menyinari aula leluhur, dan mayat leluhur keluarga Ning di dalam aula leluhur tiba-tiba memiliki aura samar. Meskipun nafasnya sangat lemah, itu masih bisa diperhatikan. Perubahan mendadak ini membuat Charson, patriark dari keluarga Ning, panik. Jadi dia buru-buru mengundang Yashin Huang untuk memeriksanya, hidup hanya saja nafasnya sangat lemah sehingga sama dengan mati.
Hal ini membuat Charson terkejut sekaligus senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur keluarga Ning, yang telah mati selama ribuan tahun, tidak pernah benar-benar mati. Untuk sepenuhnya menyelamatkan leluhur, Charson meminta Yashin untuk menemukan cara. Itulah sebabnya Kanner juga pergi ke Agrimoni, tetapi karena sekte Kuali Giok, Kanner hanya membawa kembali binatang buas yang haus darah itu hanya pil binatang buas. Meskipun tidak ada Agrimoni, Yashin tetap memurnikan ramuan tersebut. Setelah memakan ramuan ini, leluhur keluarga Ning dapat sepenuhnya bangun. Yashin, seberapa yakin kamu? Sekarang aura leluhur kami sangat lemah. Jika obatnya tidak efektif, leluhur mungkin tidak dapat menahannya sama sekali, dan dia akan benar-benar mati. Charson bertanya pada Yashin dengan gugup. Lagi pula, kebangkitan leluhur terkait dengan masa depan keluarga Ning mereka. Jika leluhur keluarga Ning benar-benar hidup kembali, maka status keluarga Ning mereka pasti akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Anda harus tahu bahwa nenek moyang ribuan tahun yang lalu sangat sakti. Mungkin mereka semua berhasil melewati malapetaka dan mencapai alam Mahayana. Patriark Ning, jangan khawatir. Aku 90% yakin, tapi aura Patriark Ning sangat lemah, bahkan jika dia kembali hidup, kekuatannya harus pulih perlahan. Yashin berkata dengan percaya diri. Tidak masalah, selama leluhur hidup kembali, saya akan memberinya semua sumber daya keluarga Ning. Saya yakin leluhur akan segera pulih, kata Charson dengan gembira. Yashin mengangguk, lalu berjalan perlahan di depan leluhur keluarga Ning. Dengan lembut membuka mulut leluhur keluarga Ning, Yashin memasukkan pil ke mulut patriark keluarga Ning. Raja obat meleleh di mulutnya, dan kemudian nafas lembut mulai menyelimuti seluruh tubuh leluhur keluarga Ning. Charson dan Kanner menatap gugup pada mayat leluhur di depan mereka. Perlahan, nafas lembut itu memasuki tubuh leluhur keluarga Ning sedikit demi sedikit. Dengan nafas lembut itu memasuki tubuh, daging dan darah leluhur keluarga Ning yang semula layu mulai membengkak sedikit, dan tubuhnya wajah juga mulai memerah. Melihat adegan ini, Charson dan Kanner sudah sangat bersemangat. Sekitar 10 menit kemudian, leluhur keluarga Ning perlahan membuka matanya dan tiba-tiba duduk. Melihat leluhur itu masih hidup, Charson dan Kanner dengan cepat berlutut. Patriark keluarga Ning, Charson, memberi selamat atas kebangkitan leluhur. Dengan ucapan selamat Charson, semua keturunan keluarga Ning di luar berteriak penuh semangat. Selamat atas kebangkitan leluhur. Selamat atas kebangkitan leluhur. Dengan semburan teriakan, seluruh keluarga Ning mendidih. Setiap anggota keluarga Ning memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka, bahkan Yashin penuh kegembiraan, menghidupkan kembali leluhur keluarga Ning, sehingga dia bisa membual tentang dirinya lagi. Pada saat ini, hanya leluhur dari keluarga Ning yang menatap kosong pada segala sesuatu di depannya, matanya penuh rahasia dan kebingungan. Dia tidak tahu di mana tempat ini, apalagi siapa orang di depannya. Karena apa yang disebut kebangkitan leluhur keluarga Ning bukanlah kebangkitan yang nyata, tetapi dimiliki oleh sisa jiwa Zeke. Pada saat itu, Zeke hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Dev. Untungnya, jalan dunia surga dan manusia dibuka pada saat itu, dan secercah sisa jiwa Zeke tersedot ke dalam jalan itu. Namun secara tidak sengaja, dia dipindahkan ke tubuh leluhur keluarga Ning. Tetapi karena leluhur keluarga Ning adalah mumi yang telah mati selama ribuan tahun, dan Zeke hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa pada saat itu, di sana tidak ada cara untuk secara langsung membiarkan mayat leluhur yang dirasuki hidup kembali. Untungnya, Charson menemukan perubahan pada mayat leluhur dan meminta Yashin untuk menyempurnakan ramuan, dan dengan bantuan ramuan tersebut, Zeke bangun. Melihat segala sesuatu di depannya, Zeke tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di depannya. Melihat penampilan leluhurnya, Charson sedikit mengernyit, dan buru-buru menatap Yashin. Dia bisa menghidupkan kembali leluhurnya, tapi leluhur dia ini bodoh, kan? Melihat ini, Yashin bergegas maju dan menjelaskan, Patriark Ning, leluhur Anda telah berada di sini selama ribuan tahun, semuanya telah berubah, dan tidak mungkin dia mengenal Anda. Sekarang dia baru saja bangkit, dia pasti bingung seperti ini. Kamu harus membiarkan leluhurmu beristirahat dengan baik, dan kemudian kamu mengambil silsilah keluarga Ningmu dan menjelaskannya kepada leluhurmu, dan dia secara bertahap akan mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Yashin, Charson tiba-tiba menyadari dan buru-buru membubarkan semua orang.
Charson secara pribadi mendukung leluhur untuk beristirahat, dan Zeke juga turun dan pergi. Di depan gunung yang menjulang tinggi, Dev menatap sekte besar di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia selalu berpikir bahwa sekte Kuali Giok bukanlah sekte yang sangat besar, dan tempat tinggal sekte itu hanyalah yang biasa. Tapi saya tidak berharap kediaman sekte-sekte Kuali Giok menjadi begitu megah dan mewah. Di gapura besar tertulis kata-kata sekte Kuali Giok, dan ada berbagai patung yang ditempatkan di kedua sisi gerbang gunung. Dan ada lusinan murid sekte Kuali Giok yang menjaga kedua sisi gerbang gunung, masing-masing dari mereka khusyuk dan khusyuk, terutama yang perkasa. Tuan Chen, ini adalah kediaman sekte Kuali Giok kami, bukankah ini sangat spektakuler? Kediaman sekte Kuali Giok kami tidak begitu mewah dan megah sebelumnya. Jadi kami membangunnya kembali. Ketika Hengki berbicara tentang kediaman sektenya, dia juga sangat bangga. Masing-masing dari mereka khusyuk dan khusyuk, terutama yang perkasa. Dev mengangguk, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kediaman sekte Kuali Giok akan begitu mewah dan spektakuler. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada area bobrok tidak jauh dari kediaman sekte Kuali Giok. Rumah, dan banyak orang yang berjejer di depan rumah, terlihat jelas ada orang yang tinggal di sana. Ini membuat Dev sedikit penasaran. Anda harus tahu bahwa tidak ada orang lain yang diizinkan tinggal dalam jarak 100 mil dari kediaman sekte Kuali Giok, tetapi ada orang lain yang tinggal di sebelah kediaman sekte Kuali Giok, yang sangat tidak masuk akal. Apa yang terjadi dengan rumah di sana? Giok menjadi begitu megah dan mewah. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Hengki meliriknya dan berkata, rumah itu adalah bekas kediaman sekte Kuali Giok kami. Setelah kami pindah ke sini, sisi lain ditinggalkan, dan hanya paman ketiga dan murid-muridnya yang masih menjaga di sana. Paman guru ketiga bertele-tele dan memandang rendah guruku, jadi dia memilih tinggal di kediaman asli dan merawat orang-orang gunung terdekat. Lihatlah orang-orang pegunungan yang mengantre untuk perawatan medis. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh paman guru ketiga. Mengobati orang-orang gunung ini tidak bisa mendapatkan uang dan sumber daya sama sekali. Buang-buang waktu saja. Hengki, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan paman ketiganya, tetapi setelah Dev mendengarnya, dia sangat tertarik dengan paman ketiga Hengki. Anda harus tahu bahwa sebagai seorang alkemis, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa harus menjadi prioritas pertama, tetapi guru Hengki menggunakan keterampilan medisnya untuk mengumpulkan banyak uang, memamerkan kekuatannya, bagaimana dia bisa layak menyandang nama seorang alkemis. Setelah mendengarkan kata-kata Hengki, Dev berbalik dan berjalan menuju kediaman lama sekte Kuali Giok. Dia ingin bertemu dengan paman ketiga Hengki. Tuan Chen, apa yang akan kamu lakukan? Hengki mengejarnya dengan bingung dan bertanya. Aku akan pergi dan menemui paman guru ketigamu dulu, kata Dev. Melihat ini, Hengki tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang Dev. Ketika Dev berjalan ke rumah bobrok itu, dia langsung dihentikan oleh seseorang. Siapa kamu? Seorang pemuda berpakaian sipil dengan tambalan di sekujur tubuhnya bertanya kepada Dev. Saudara muda, ini adalah tamu dari sekte Kuali Giok, datang untuk menemui paman guru ketiga. Hengki bergegas maju dan berkata kepada pemuda itu. Setelah pemuda itu melihat Hengki, wajahnya langsung tidak senang, dan dia mendengus dingin. Guru sedang merawat orang, dia tidak punya waktu untuk melihat Anda kembali saja. Saya bukan tamu, saya seorang pasien, dan saya di sini untuk berobat, kata Dev. Pria muda itu memandang Dev dan berkata, Tuanku tidak memperlakukan orang sepertimu, cepat pergi, atau aku akan bersikap kasar. Pria muda itu ingin mengusir Dev dengan paksa. Kamu sangat lancang. Kamu berani begitu lancang di depanku. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku adalah kakak tertua dari sekte Kuali Giok? Hengki segera berteriak pada pemuda itu dengan marah. Hengki, tidak mudah bagimu untuk menjadi kakak di sini. Tak satu pun dari kami yang mengakuimu sebagai kakak. Lebih baik kamu segera pergi, atau aku tidak akan sopan padamu. Pria muda itu mendengus dengan dingin. Dengan satu suara, Hengki sama sekali tidak dianggap serius. Hengki yang diabaikan, dia tiba-tiba sangat marah sehingga napasnya keluar dari tubuhnya, dan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Dev.
Seperti kata pepatah, dokter baik hati kepada dunia. Di mata dokter, hanya ada pasien dan tidak ada identitas lain. Apakah Anda memiliki identitas berbeda ketika Anda bertemu dokter untuk menyelamatkan orang? Jika demikian, maka saya tidak peduli dengan penyakit hari ini. Dev dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata dengan keras. Saat Dev selesai berbicara, dia mendengar perubahan suara kehidupan di ruangan itu. Betapa tabib yang baik hati kepada dunia, biarkan mereka masuk. Perubahan suara datang, dan pemuda itu hanya bisa bersembunyi tanpa daya. Dev mengikuti Hengki ke dalam ruangan. Begitu Dev memasuki ruangan, dia melihat seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk, mengenakan jubah panjang yang warnanya tidak lagi terlihat, dengan janggut abu-abu, dan mata yang agak suram, warna kelelahan. Ketika Dev melihat paman ketiga Hengki, dia sedikit terkejut, sepertinya paman ketiga Hengki jauh lebih tua dari gurunya. Paman ketiga. Hengki melangkah maju untuk memberi hormat. Paman ketiga Hengki sedikit mengangguk, lalu berkata, duduklah. Dev dan Hengki duduk di kursi, sementara paman ketiga Hengki melihat Dev dari atas ke bawah dan berkata, anak muda, kamu bilang kamu datang mencari dokter, tetapi saya melihat bahwa napas Anda tenang dan kulit Anda kemerahan, dan Anda tidak terlihat seperti orang yang sakit. Dev berkata dengan senyum tipis. Saya di sini untuk menemui dokter, bukan dokter untuk aku, tapi untukmu. Kata-kata Dev mengejutkan Hengki dan paman ketiganya. Paman ketiga mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan merawatku? Penyakit apa yang kamu obati untukku? Mungkinkah kamu juga seorang alkemis? Paman ketiga, Dev. Dev juga seorang alkemis, dan keterampilan medisnya sangat bagus, kata Hengki buru-buru menjelaskan. Oh, kalau begitu aku ingin melihat seberapa hebatnya kamu. Kamu bilang kamu bisa mengobatiku, penyakit apa yang bisa kamu obati untukku? Paman ketiga Hengki bertanya pada Dev. Asparagus menyala di kamar Anda, dan saya bisa mencium baunya dari luar ruangan. Dan asparagus ini adalah detoksifikasi ular dan semut. Saya melihat mata Anda kusam dan pernapasan Anda tenang, tetapi setiap kali Anda bernapas, itu disertai dengan sedikit gema. Jika saya tidak salah, Anda pasti diracuni, dan Anda akan segera mati, dan racun di dalam Anda kemungkinan besar adalah bisa ular. Seharusnya area tubuh Anda yang luas mulai bernanah sekarang. Apakah saya benar? Dev berkata dengan senyum tipis. Setelah mendengar kata-kata Dev, ekspresi paman ketiga langsung berubah, dan alisnya juga berkerut. Nak, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu kondisi? Saya akan memberitahu Zarko itu, biarkan dia menyerah. Sekarang kalian berdua segera keluar dari sini, jangan menungguku marah, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Paman ketiga Hengki meraung marah. Paman ketiga, kamu salah paham, kami sebenarnya. Hengki tahu bahwa paman ketiganya salah paham, dan bergegas menjelaskan. Tapi paman guru ketiganya tidak mendengarkan sama sekali, dia hanya melambaikan tangannya yang besar, dan udara di ruangan itu tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan yang besar datang ke arah Dev dan Hengki. Napas ini seperti lautan badai, menyelimuti Dev dan Hengki dalam sekejap. Hengki menjadi pucat karena terkejut, dia tidak menyangka bagaimana paman guru ketiganya bisa menjadi sangat mudah tersinggung, dan akan menyerang hanya dengan sedikit saja salah paham. Menghadapi penindasan aura dari kekuatan tingkat ketiga dari alam tubuh komposit, Hengki tidak memiliki ruang untuk melawan. Tetapi Dev tampak santai, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian dia menghembuskan nafas, yang langsung menuju ke paman ketiga Hengki. Aura telapak tangan Dev tampak begitu kecil dan lemah di depan aura luas dan menakutkan dari paman ketiga Hengki. Tapi saat kedua aura itu bertabrakan, aura yang luas dan menakutkan itu langsung hancur. Kulit paman Hengki berubah, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya mau tidak mau mundur. Melihat adegan ini, Hengki langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan paman ketiganya berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Bahkan jika Dev sangat baik, dia hanya seorang kultivator dari alam transformasi. Bagaimana dia bisa membiarkan paman ketiganya menderita begitu mudah? Wajah paman Hengki sangat dingin, dan otot-otot di sudut matanya terus berkontraksi. Tidak heran jika Zarko berani membiarkanmu datang. Ada master lain,
tetapi di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan seperti itu, dan dia memang bisa menempati tempat di sekte Kuali Giok. Ikuti Zarko itu, jangan berharap bisa meningkatkan alam tanpa pamrih. Setelah paman ketiga Hengki selesai berbicara, aura di tubuhnya naik lagi. Dev melihat bahwa pihak lain ingin menyerang, jadi dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak diracuni, mungkin aku akan menghindari seranganmu. Tapi sekarang seluruh tubuhmu penuh dengan racun, dan kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku berkata, aku di sini hanya untuk mengobati penyakitmu, karena Zarko yang kamu sebutkan, aku tidak mengenalnya, dan aku bukan muridnya, dengan keterampilan medis sekte Kuali Giok, dia bahkan tidak layak membawa sepatuku. Kata Dev. Paman ketiga Hengki sangat marah. Meskipun dia tidak bisa memahami perilaku Zarko, dia juga anggota dari sekte Kuali Giok. Tentu saja, paman ketiga Hengki tidak senang ketika seseorang mempermalukan sekte Kuali Giok. Nak, kamu terlalu sombong. Bahkan jika aku diracuni, jika aku ingin membunuhmu, aku akan mengangkat tanganku. Paman ketiga Hengki selesai berbicara, dan aura menakutkan melonjak ke langit. Tapi saat lawan hendak bergerak, Dev tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kamu sangat diracuni, dan kamu berani mengaktifkan kekuatan spiritualmu seperti ini, kamu hanya mencari kematian. Tepat setelah Dev selesai berbicara, paman guru Hengki memuntahkan seteguk darah. Dengan paksa mendesak kekuatan spiritual, paman ketiga Hengki menjadi pucat, dan keduanya menjadi cemas. Paman guru ketiga. Melihat ini, Hengki bergegas maju untuk membantunya. Dev juga melangkah maju untuk menangkap denyut nadi lawan, lalu melakukan 3 totokan berturut-turut ke dada lawan. Segera, kulit paman Hengki perlahan pulih, dan napasnya mulai tenang. Saya telah melindungi pembuluh darah jantung Anda, yang dapat menyelamatkan hidup Anda untuk sementara. Jika Anda ingin benar-benar bertahan hidup, Anda harus mengeluarkan racunnya, kata Dev. Paman ketiga Hengki melihat bahwa Dev benar-benar menyelamatkannya, dan dia akhirnya menghilangkan permusuhan, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada gunanya, aku tidak bisa menyembuhkan racunku sendiri, dan orang lain tidak akan bisa menyembuhkannya. Paman ketiga adalah seorang alkemis sendiri, dan dia juga seorang alkemis senior. Jika dia tidak bisa menghilangkan racun di tubuhnya, maka orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun racunmu sulit disembuhkan, aku punya solusinya. Aku sudah mengatakan bahwa keterampilan medis sekte Kuali Giokmu seperti sampah di depanku, kata Dev tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun paman ketiga Hengki tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hengki, biarkan aku memberitahumu beberapa ramuan, pergi dan ambilkan untukku segera, kata Dev kepada Hengki. Dev, bukankah kamu ingin bergabung denganku di sekte? Bukankah kita berdua sudah setuju? Hengki bernegosiasi dengan Dev, meminta Dev untuk menyumbangkan harta, dan kemudian menyembah Zarko sebagai gurunya, sehingga dia bisa masuk ke bagian dalam sekte Kuali Giok, memasuki kolam obat untuk meningkatkan kekuatannya, dan juga membantu Hengki merebut posisi master sekte dari sekte Kuali Giok. Aku memintamu untuk mencari obat, mengapa begitu banyak omong kosong? Dev mengerutkan kening dan berkata. Hengki gemetar, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa mengikuti instruksi Dev untuk menemukan bahan obat. Hengki pergi dan berjalan kembali, lalu Dev berkata kepada paman ketiga Hengki, sekarang bawa aku ke tempat di mana kamu membuat alkimia dan menyembuhkan penyakit. Paman guru ketiga Hengki sedikit mengernyit dan menatap Dev. Lagi pula, tempat alkimia adalah rahasia baginya, bagaimana dia bisa mengundang seseorang yang tidak dia kenal untuk pergi ke sana sesuka hati. Selain itu, dia masih meragukan kemampuan medis Dev. Lagi pula Dev masih terlalu muda, bahkan jika dia berkultivasi dari rahim ibu, seberapa kuat dia. Dev juga melihat keraguan paman Hengki, tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengeluarkan kuali Shenong dari cincin penyimpanan. Lihat kuali ini, apa menurutmu aku bisa menyembuhkan penyakitmu? Tanya Dev. Ketika paman Hengki melihat kuali Shenong, dia tercengang, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk membelai kuali Shenong dengan kaget. Ini adalah kuali Shenong, kuali dewa kuno. Paman ketiga Hengki sedikit gemetar, penuh iri dan kegembiraan. Meskipun dia iri dan bersemangat, tidak ada tanda-tanda keserakahan di mata paman ketiga Hengki. Itu berbeda dari Zarko.
Pertama kali Zarko melihat kuali Shenong, dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Karena kamu tahu bahwa ini adalah kuali dewa kuno, maka cepat bawa aku ke tempat kamu membuat alkimia, kata Dev. Paman ketiga Hengki mengangguk, lalu membawa Dev ke ruangan yang sangat gelap. Ruangannya tidak besar, tapi ada banyak tanaman obat. Ada kuali alkimia kecil di tengahnya, tapi kuali alkimia ini sudah cukup tua, dan kuali itu masih sedikit rusak. Dev melihat ramuan itu, dan menemukan bahwa itu semua adalah ramuan umum dan bernilai rendah, yang membuat Dev sangat bingung. Di daerah ini, sekte Kuali Giok adalah satu-satunya sekte yang meramu alkimia untuk menyembuhkan penyakit. Banyak tumbuhan di sekitarnya telah diambil dan disimpan oleh sekte Kuali Giok, tetapi yang di bawah komando paman ketiga sekte Kuali Giok, tumbuhan untuk alkimia sangat lusuh. Paman ketiga Hengki juga melihat keraguan Dev, dan menjelaskan dengan senyum masam, meskipun saya masih penatua ketiga dari sekte Kuali Giok, itu hanya nama saja, dan sumber daya dari sekte Kuali Giok tidak akan diberikan kepada saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah menguasai metode untuk membuka pavilion pengobatan Tibet, maka Zarko mungkin telah membunuh saya sejak lama. Dev menatap sesepuh ketiga di depannya, hatinya penuh kekaguman. Sebenarnya dia bisa hidup dengan pakaian brokat yang mewah, tetapi demi kebaikan hati dokter di dalam hatinya, dan untuk membantu orang gunung di sekitarnya, penatua ketiga memilih untuk tetap melakukan kebaikan. Meskipun manusia di alam surgawi lebih kejam daripada yang lain, dan banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka, masih ada beberapa orang yang memiliki hati yang baik. Misalnya, orang-orang di desa Dashi, dan penatua ketiga sekte Kuali Giok di depan saya. Jika bukan karena sikap baik hati Anda sebagai dokter, saya tidak akan datang ke rumah Anda, apalagi mengobati penyakit Anda. Kata Dev perlahan. Penatua ketiga menatap Dev, dan bertanya dengan bingung. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kuali Shenong? Mengapa kamu datang ke sekte Kuali Giok? Mengikuti pertanyaan penatua ketiga, Dev juga bertanya pada dirinya. Tujuannya datang ke sekte Kuali Giok dinyatakan, tetapi identitas Dev tidak diungkapkan. Ketika Dev mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan kuali Shenong kepada Zarko untuk bergabung dengan sekte Kuali Giok dan memasuki kolam obat, sesepuh ketiga segera menghentikannya dan berkata, kamu tidak boleh memberikan kuali Shenong ini kepada Zarko. Kuali Shenong adalah kuali dewa kuno. Kuali itu dibuat oleh tabib Shenong yang abadi untuk kepentingan hidup. Jika kuali Shenong ini ada di tangan Zarko, itu akan mencemarkan reputasi kuali Shenong. Bukankah itu hanya ingin masuk ke kolam obat? Ini dapat membantu Anda mendapatkan kuota, meskipun tidak banyak murid di garis keturunan saya, masih ada tempat untuk masuk ke kolam obat. Kamu bisa berpura-pura menjadi murid dari garis keturunanku, dan kemudian kamu akan bisa masuk ke kolam obat. Kamu sama sekali tidak perlu berlutut di bawah kaki Zarko. Kata-kata dari penatua ketiga membuat mata Dev berbinar. Tidak perlu berpura-pura memberi penghormatan kepada Zarko. Penatua ketiga, apakah Anda hanya perlu kuota untuk memasuki kolam obat? Dan apakah kolam obat ini? Dev bertanya pada penatua ketiga. Tentu saja tidak. Jika Anda ingin memasuki kolam obat, Anda juga harus lulus penilaian, tetapi dengan kekuatan Anda harusnya mudah untuk melewatinya. Adapun kolam obat ini, saya tidak begitu jelas, tetapi menurut buku-buku kuno sekte Kuali Giok kami, kolam obat ini adalah tempat nenek moyang sekte Kuali Giok mencuci obat dan membuat alkimia. Setelah bertahun-tahun akumulasi, ada banyak aura di kolam obat, yang 100 kali lebih kuat dari aura langit dan bumi. Tapi setiap kali kolam obat terbuka, waktu perendaman juga terbatas. Penatua ketiga menjelaskan kepada Dev. Apakah ada batasnya? Apakah karena takut energi spiritual di kolam obat diserap habis? Dev bertanya dengan bingung. Penyerapan sampai habis? Penatua ketiga tersenyum, kolam obat telah berada selama ribuan tahun, dan aura yang terkandung di dalamnya seluas laut. Bagaimana semua bisa diserap? Kolam itu terlalu kuat, dan ada juga efek sampingnya, jika fisiknya terlalu buruk, jika Anda berendam dalam waktu lama, Anda akan langsung meledak dan mati. Ini juga alasan mengapa Anda harus lulus penilaian. Bahkan setelah melewati penilaian, kamu tidak bisa berendam terlalu lama. Itu telah diuji oleh murid dari generasi ke generasi.
Di kolam obat, waktu perendaman tidak boleh lebih dari 1 jam, jika tidak akan ada efek samping, mulai dari kerusakan hingga organ dalam, sampai mati parah. Penatua ketiga berkata, apakah tidak ada orang yang bisa bertahan lebih dari 1 jam? Dev tidak percaya, tidak bisakah tubuhnya menahan merendam benda ini selama 1 jam? Tentu saja ada, tapi jarang. Menurut catatan, Penatua Agung tinggal di kolam obat selama 3 jam. Dia adalah orang yang tahan paling lama. Saya tidak tahu seberapa jauh alam telah dicapai, dan saya belum pernah melihat penatua tertinggi ini. Ketika berbicara tentang penatua tertinggi ini, mata penatua ketiga penuh dengan rasa hormat, dan dapat dilihat bahwa penatua tertinggi ini masih hidup. Mendengarkan kata-kata penatua ketiga, Dev menjadi semakin terpesona oleh kolam obat ini. Sekarang ranah Dev membaik, sumber daya yang dibutuhkan berlipat ganda. Berlatih hanya dengan aura langit hingga tahun monyet. Oleh karena itu, jika Dev ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia membutuhkan banyak energi dan sumber daya spiritual, sepertinya kolam obat ini benar-benar pilihan yang bagus. Saat Dev sedang mengobrol dengan penatua ketiga, Hengki kembali dengan ramuan herbal. Ketika dia melihat bahwa Dev sedang mengobrol dengan antusias dengan paman ketiganya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keduanya baru saja bertarung, tapi setelah beberapa saat, mereka menjadi seperti teman lama. Letakkan ramuannya, kamu bisa pergi, kata Dev kepada Hengki. Apakah kamu tidak datang ke sekte bersamaku? Jika kamu ingin menjadi murid, kamu harus lulus penilaian sekte dalam, dan kemudian kamu bisa menjadi master dan bergabung dengan sekte Kuali Giok. Hengki mengikuti Dev kejelaskan aturan memasuki sekte Kuali Giok. Meskipun Hengki tahu bahwa Dev mengudara, prosedurnya masih harus diikuti. Dia hanya seorang murid senior, tetapi dia tidak bisa membuat Dev melewatkan prosedurnya. Aku tidak berencana untuk menyembah Zarko itu lagi. Aku berencana untuk beribadah di bawah sekte sesepuh ketiga, jadi aku bisa dianggap sebagai murid dari sekte Kuali Giok. Bukankah aku juga bisa masuk kolam obat, kata Dev. Dimungkinkan untuk memasuki kolam obat, tapi... Hengki tampak malu. Tapi apa? Cepatlah, melihat Hengki seperti itu, Dev menjadi sedikit marah. Tuan Chen, bahkan jika Anda beribadah di bawah sekte paman ketiga, Anda masih perlu dinilai oleh sekte dalam. Ini adalah aturan sekte Kuali Giok, dan tidak ada cara untuk menghindar, kata Hengki dalam cara yang sangat memalukan. Dev melirik penatua ketiga, dan penatua ketiga mengangguk dan berkata, itu benar, Anda harus lulus ujian sekte dalam sebelum Anda dapat memilih sekte mana yang akan disembah. Jika Anda gagal dalam ujian sekte dalam, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah Kuali Giok sebagai magang. Melihat penatua ketiga mengatakan hal yang sama, Dev melambaikan tangannya dan berkata, kamu keluar dan tunggu aku membantu penatua ketiga menyembuhkan penyakitnya. Hengki mengangguk, lalu mundur. Dev memasukkan ramuan obat ke dalam Kuali Shenong, dan api spiritual memasuki Kuali Shenong, dan segera api yang berkobar menyala di Kuali Shenong. Gelombang aroma yang menyenangkan mulai keluar dari dalam Kuali Shenong. Melihat cara alkimia Dev yang berbeda, penatua ketiga sangat terkejut, tetapi karena Dev bahkan mengeluarkan Kuali Shenong, penatua ketiga tidak meragukan kemampuan alkimia Dev. Setelah sekitar 1 jam, api di Kuali Shenong berangsur-angsur padam, dan ramuan berwarna coklat kehijauan muncul di Kuali Shenong. Dev mengeluarkan obat mujarab, penatua ketiga, minum obat mujarab ini, dan setelah beberapa hari berkultivasi, racun dalam tubuhmu akan dikeluarkan. Penatua ketiga mengambil obat mujarab dari tangan Dev. Hati-hati, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang pil itu, dan aura di dalam pil itu tidak terlalu kuat. Saya tidak memikirkan pil ajaib apapun, bagaimana bisa menyembuhkan racun di tubuh saya. Lihat, itu awan pil telah muncul. Tepat ketika penatua ketiga bingung, seseorang di luar tiba-tiba berteriak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Penatua ketiga berjalan keluar ruangan bersama Dev, dan menemukan bahwa banyak murid sedang melihat ke langit. Saya melihat di langit, awan yang berwarna-warni, memancarkan kecemerlangan yang menggoda. Awan pil yang indah, mengapa ada awan pil di sini? Mungkinkah seseorang di sekte telah berlatih pil tingkat tinggi? Penatua ketiga memandang awan pil di langit, dan berkata dengan heran. Paman guru ketiga, guruku tidak ada di sekte,
siapa yang bisa memurnikan pil tingkat tinggi? Keterampilan alkimia paman guru kedua mungkin lebih rendah dariku. Hengki juga menatap awan pil di langit dan berkata. Penatua ketiga juga penuh keraguan, tetapi segera penatua ketiga sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba melihat pil di tangannya, dan kemudian menatap Dev dengan kaget. Ini. Mungkinkah awan pil adalah? Penatua ketiga menatap Dev dengan kaget, dan sulit untuk berbicara. Dev hanya tersenyum sedikit, tidak mengakui atau menyangkalnya. Tapi penatua ketiga sudah mengerti bahwa awan pil ini diproduksi oleh alkimia Dev barusan. Melihat ini, penatua ketiga menelan pil itu tanpa ragu. Untuk dapat menghasilkan awan pil yang begitu indah, pil yang disempurnakan oleh Dev sama sekali tidak biasa. Pada saat ini, di dalam sekte Kuali Giok, penatua kedua memandangi rumah bobrok dan awan pil berwarna-warni di rumah, dan tidak dapat menahan cemberut, alkimia saudara ketiga telah meningkat pesat. Anda bahkan dapat menghasilkan awan pil yang begitu indah, tampaknya aku harus memberitahu kakak senior tentang hal itu. Dan setelah Dev memurnikan pil untuk penatua ketiga, dia mengikuti Hengki ke gerbang sekte Kuali Giok. Karena kepemimpinan Hengki, tidak ada yang menghentikannya. Setelah memasuki gerbang gunung sekte Kuali Giok, ada banyak bangunan di kedua sisinya. Semua murid luar dari sekte Kuali Giok tinggal di sini. Murid sekte Kuali Giok ini tidak memiliki cara untuk belajar dari guru mereka. Mereka hanya bisa bekerja di sekte Kuali Giok dan berharap suatu hari bisa lulus ujian dan menjadi murid. Ketika para murid luar ini melihat Hengki, mereka semua sangat hormat. Di antara mereka, ada beberapa murid perempuan yang secara aktif melangkah maju untuk bercumbu dengan Hengki, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Tampaknya status Hengki di sekte Kuali Giok memang tidak rendah, dan dia sangat menikmatinya, tetapi karena Dev, Hengki hanya bisa mengusir semua murid perempuan. Sepertinya kamu tahu cara bersenang-senang di sekte Kuali Giok, kata Dev dengan senyum tipis. Tuan Chen bercanda. Murid luar ini ingin mengambil jalan pintas. Melalui hubungan saya, mereka dapat lulus penilaian, belajar dari seorang guru, dan menjadi murid sejati. Bagaimana saya bisa berubah sebagai murid sejati? Sebenarnya, jika saya ingin masuk jajaran murid dalam, saya perlu meningkatkan kekuatan saya dan lulus penilaian. Kata Hengki dengan malu. Karena kamu tidak memiliki kemampuan itu, bukankah para murid luar ini membiarkanmu bermain tapi sia-sia? Dev bertanya dengan bingung. Karena Hengki tidak memiliki cara untuk mengubah aturan, itulah mengapa para murid perempuan ini menyerahkan diri ke pelukan mereka? Tidak sia-sia. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid sejati, saya masih memiliki hak untuk mengalokasikan beberapa sumber daya. Saya dapat mengalokasikan lebih banyak untuk mereka, Hengki buru-buru menjelaskan. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti Hengki selama lebih dari 10 menit dan melewati gerbang gunung lagi. Baru kemudian dia memasuki gerbang bagian dalam sekte Kuali Giok. Bangunan-bangunan di sini jelas lebih megah daripada di luar. Selain itu, ada juga murid yang menjaga pintu dalam, dan murid pintu luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Hengki membawa Dev ke suatu tempat di dekat puncak gunung sebelum berhenti, lalu menunjuk ke bangunan di puncak gunung dan berkata, di atas adalah tempat di mana tuanku dan paman kedua tinggal dan berlatih, dan rumah besarku tepat di bawah mereka. Hengki membawa Dev ke rumahnya yang mewah. Murid sekte dalam seperti Hengki selalu dilayani oleh seseorang secara khusus. Tuan Chen, Anda akan beristirahat di sini sekarang. Saya akan menghubungi Anda tentang penilaian, tetapi saya harap ketika saya tidak berada di sini, Tuan Chen tidak akan berjalan-jalan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu. Jika Tuan Chen merasa bosan, saya bisa memanggil beberapa murid perempuan luar datang untuk menemani Anda. Semuanya terlihat cantik dan memiliki sosok yang anggun. Hengki berkata kepada Dev. Lagi pula, dalam benak Hengki, dia berpikir bahwa jika dia laki-laki normal, dia tidak akan bisa lepas dari level wanita. Seperti kata pepatah, pria mana yang tidak bernafsu? Tidak perlu, lebih baik kamu cepat dan bantu aku menyelesaikan penilaian. Aku merasa tidak nyaman tinggal di sini, jadi lebih baik turun gunung. Dev tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia ingin untuk turun gunung dan tinggal bersama penatua ketiga. Meski tempatnya megah dan sangat mewah, suasananya sangat buruk, semua muridnya seperti robot, terutama murid yang melayani Hengki, semuanya tanpa ekspresi,
seperti berjalan mati. Tuan Chen, tunggu sebentar. Saya akan pergi ke paman guru kedua untuk berbicara tentang penilaian. Paman guru kedua bertanggung jawab atas penilaian sekte dalam. Setelah Hengki selesai berbicara, dia pergi dengan cepat. Dev tidak berjalan-jalan, dan dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin bergabung dengan sekte Kuali Giok. Hengki berjalan cepat ke puncak gunung, datang ke salah satu bangunan, dan berteriak, "Paman guru kedua," murid Hengki meminta untuk bertemu. "Masuk." Sebuah suara tua terdengar. Hengki masuk ke ruangan dan memberi hormat kepada penatua kedua, "Paman guru kedua, ada seseorang yang ingin bergabung dengan sekte Kuali Giok kita dan langsung memasuki sekte dalam untuk magang, jadi dia ingin mengikuti tes." Penatua kedua melambaikan tangannya, dan kemudian bertanya, "Hengki, apakah kamu baru saja kembali dari gunung?" "Ya, aku baru saja kembali dari gunung." Hengki mengangguk. "Izinkan saya bertanya, awan pil tiba-tiba muncul di tempat paman ketiga Anda barusan. Apakah Anda melihatnya?" tanya sesepuh kedua. "Ya, awan pil sangat indah. Itu harus diproduksi dengan memurnikan pil tingkat tinggi," kata Hengki. "Itu benar, saya juga berpikir begitu. Saya benar-benar tidak berharap alkimia paman ketiga Anda meningkat begitu banyak. Ngomong-ngomong, semua wanita dikerjain olehmu. Apakah kamu memainkannya lagi?" Wajah penatua kedua tiba-tiba menjadi dingin. Setelah mendengar ini, Hengki menundukkan kepalanya dalam diam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Kalian berdua, guru dan murid, benar-benar memiliki sifat yang sama. Ketika kamu melihat seorang wanita, kamu tidak bisa berjalan. Gurumu menyukai wanita, dan kamu juga menyukainya, jadi apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berlatih lebih banyak? Jika ini terus berlanjut, paman ketiga Anda, cepat atau lambat tidak akan melampauimu." Penatua kedua melihat Hengki tidak berbicara, dan terus berkata, "Paman guru kedua mengajari saya akan bekerja keras untuk berkultivasi," kata Hengki buru-buru. "Baiklah, mari kita kembali dan membawa orang itu ke tempat penilaian besok, tetapi jika dia berhasil atau gagal, hanya ada satu kesempatan," kata penatua kedua. "Aku mengerti." Hengki mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Kembali ke Menshan, Hengki berkata kepada Dev, "Tuan Chen, saya telah menyapa penatua kedua, dan penilaian akan tersedia besok. Saya akan membawa Anda ke tempat penilaian sekarang." Dev mengangguk, dan dia juga ingin berkeliling sekte Kuali Giok untuk melihat apa yang istimewa dari sekte Kuali Giok ini. Dev bangkit dan mengikuti Hengki keluar, karena Hengki mengikuti, kemanapun mereka pergi, tidak ada yang menghentikan mereka. Terlihat bahwa identitas Hengki sangat berguna di sekte Kuali Giok. Segera, Hengki membawa Dev ke tempat terpencil di sekte Kuali Giok. "Tuan Chen, ruang di depan adalah ruang ujian. Semuanya adalah ujian dasar. Dengan kekuatanmu, kamu dapat melewatinya dengan mudah." Hengki menunjuk ke suatu tempat di depan yang diblokir oleh formasi. Dev benar ketika dia memikirkannya, jika ujian sekte dalam terlalu ketat dan bahkan dia tidak bisa melewatinya, bahkan seluruh sekte Kuali Giok bahkan tidak akan memiliki murid sekte dalam. "Apakah ada persyaratan waktu untuk penilaian ini?" Dev bertanya pada Hengki. "Ada syaratnya, waktu maksimal tidak boleh melebihi 10 jam, kalau 10 jam belum keluar sama saja dengan gagal. Kamu bisa menyerah di tengah jalan. Lagi pula, di dalam sangat berbahaya. Jika hidupmu dalam bahaya, kamu bisa menghancurkan token penilaian. Kemudian seseorang personel penilai akan membawa Anda keluar." Hengki menjelaskan. "Mengerti, mari kita kembali." Dev mengangguk, dan kemudian mengikuti Hengki kembali. Setelah tinggal di rumah Hengki selama sehari, Hengki membawanya lebih awal keesokan harinya. Dev pergi ke penilaian situs. Saat ini, penatua kedua belum datang, jadi Dev dan Hengki hanya bisa menunggu. Tapi setelah menunggu sekitar 1 jam, penatua kedua belum juga datang, yang membuat Dev sedikit cemas. Tampaknya. Melihat Dev cemas, Hengki buru-buru berkata, "Tuan Chen, paman kedua saya seperti ini. Dia tidak terlalu disiplin, tetapi dia memiliki banyak kekuatan di sekte Kuali Giok. Dia mengendalikan semua penilaian, dan tidak seseorang berani menyinggungnya. Dia juga diam-diam memberinya hadiah, jadi dia santai saja." Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa menunggu tanpa daya.
Setelah lebih dari 10 menit, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan kemeja dan jubah hijau yang bagus, memegang pot tanah liat ungu, minum teh, dan menyenandungkan lagu pendek. Kemarilah. Paman guru kedua, kamu di sini. Melihat ini, Hengki bergegas menyambutnya. Penatua kedua bersenandung, lalu menatap Dev dan berkata, apakah ini orang yang akan dinilai? Ya, itu dia. Hengki mengangguk dan berkata, karena kamu bisa membawanya ke sini, sepertinya gurumu sangat memikirkan pemuda ini. Penatua kedua berkata dengan tenang. Paman guru kedua, ini untuk menyembah paman guru ketiga, bukan guruku. Hengki buru-buru menjelaskan. Menyembah saudara ketiga. Penatua kedua tercengang sejenak, dan kemudian dia berkata dengan rasa ingin tahu, karena dia ingin menyembah di bawah paman ketiga kamu, bagaimana kamu bisa membawanya bersamamu? Anak ini tidak memanfaatkan ketidakhadiran gurumu dan ingin pindah guru, kan? Paman guru kedua bercanda. Guru pernah mengatakan kepada saya bahwa bahkan jika dia menyembah di bawah paman guru ketiga, dia masih menjadi murid sekte Kuali Giok kami. Sebagai kakak senior, saya harus melakukannya. Hengki tertawa datar. Itu benar, kamu cukup tercerahkan. Penatua kedua memuji Hengki, lalu menatap Dev dan berkata, siapa namamu? Dev. Kata Dev datar. Karena kamu ingin bergabung dengan sekte Kuali Giok kami, mengapa kamu tidak beribadah di bawah sekte kakak laki-lakiku, tetapi kamu ingin menyembah adik ketiga? Penatua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Zarko adalah penguasa sekarang, dan ingin beribadah di bawah sekte Zarko, maka statusnya di sekte Kuali Giok akan jauh lebih tinggi. Dan tempat tinggal penatua ketiga itu sulit, dan tidak banyak sumber daya untuk murid-muridnya, kecuali beberapa murid setia yang mengikutinya, bagaimana mungkin ada orang yang beribadah di bawah sekte penatua ketiga? Saya memuja siapapun yang saya suka, tidak ada alasan, kata Dev dengan tenang. Penatua kedua terkejut. Dia tidak berharap Dev berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Lagi pula, para murid yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian semuanya menghormatinya, dan bahkan diam-diam memberikan hadiah. Sekarang tidak masalah jika Dev tidak memberikan hadiah, tetapi dia berani berbicara sendiri dengan nada ini, itu terlalu lancang. Anak baik, kamu memiliki kesombongan seorang pemuda, tetapi kesombongan tidak berguna. Penilaian adalah kekuatan yang diperlukan. Apakah Anda dapat lulus penilaian tergantung pada keberuntungan Anda. Penatua kedua selesai dengan mencibir, dan kemudian mengeluarkan sebuah selembar kertas. Dia memberikan token kepada Dev dan berkata, ini adalah token penilaian, ini untuk menyelamatkan nyawa. Jika selama penilaian kamu dalam bahaya, kamu dapat menghancurkan token tersebut, dan seseorang akan menyelamatkanmu. Nasib dan kekayaan di tangan langit, jika kamu mati di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Kuali Giok kami. Dev melihat token di tangan penatua kedua, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berkata dengan ringan, saya tidak perlu token penilaian ini, jika hidup saya benar-benar dalam bahaya, itu karena saya terlalu lemah, bahkan jika saya mati di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Kuali Giok. Saya harap kamu tidak mengecewakan saya. Meskipun penatua kedua memuji Dev, ada sedikit rasa dingin di matanya. Penatua kedua melambaikan tangannya, dan melihat cahaya putih memasuki lokasi penilaian, dan segera formasi situs penilaian perlahan terbuka. Masuk, kata penatua kedua. Dev berjalan menuju lokasi penilaian, tetapi ketika dia hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti. Kenapa? Menyesal? Melihat Dev telah berhenti, penatua kedua bertanya. Saya hanya ingin bertanya, batas waktu untuk penilaian ini, kata Dev. 10 jam, jika kamu bisa keluar dalam waktu 10 jam, maka penilaian dianggap berhasil. Setelah kamu masuk, aku akan tidur, tanpa token penilaian, jika kamu dalam bahaya, tidak ada yang bisa masuk untuk menyelamatkanmu. Penatua kedua berkata dengan dingin. Saya ingin bertanya, apakah ada aturan untuk waktu sesingkat mungkin? Dev bertanya. Batas waktu tersingkat. Penatua kedua terkejut sesaat, lalu menyadari niat Dev, dan mencibir. Nak, kamu belum masuk, jadi jangan banyak bertanya, biarkan aku memberitahumu, sejak saya mengambil alih situs penilaian ini,
hanya ada satu murid yang menyelesaikan level dalam 3 jam, dan itu adalah Hengki. Bisakah kamu melakukannya? Kamu tidak berpikir kamu lebih kuat dari Hengki, kan? Aku telah melihat murid sombong yang berpartisipasi dalam penilaian, tetapi pada akhirnya mereka semua terlipat. Saya menyarankan Anda harus tetap rendah hati, sehingga Anda dapat menyelamatkan diri sendiri. Mendengar apa yang dikatakan penatua kedua, Dev tersenyum ringan, wajah diperoleh sendiri, tidak dicadangkan, paling lama 10 menit, saya pikir Anda tidak boleh pergi tidur selama waktu ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung masuk ke formasi penilaian. Melihat Dev menghilang, penatua kedua berdiri diam sejenak dan berkata, Hengki, di mana paman ketigamu menemukan orang ini? Dia sangat gila. Aku tidak tahu. Hengki menelan ludahnya dan berkata, tapi Hengki tahu bahwa Dev mungkin tidak sombong, tapi Dev benar-benar memiliki kemampuan itu. Dev, yang masuk ke lokasi penilaian, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa formasi ini hanyalah formasi ofensif sederhana, dan kekuatannya tidak akan terlalu kuat, jadi Dev tidak peduli, dan berjalan lurus ke depan. Tepat setelah Dev mengambil beberapa langkah, beberapa aura tiba-tiba muncul di udara, dan kemudian aura ini terus menembak ke arah Dev. Dev hanya melihatnya sebentar, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berjalan lurus ke depan, mengabaikan aura itu sama sekali. Dev bahkan tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dev tidak mungkin terluka oleh formasi ofensif sederhana ini dengan tubuh fisiknya yang kuat. Jika aura ini dapat melukai Dev, maka tidak ada murid luar yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian yang dapat lulus ujian. Saat ini, di luar tempat penilaian, lempengan batu halus mencerminkan situasi Dev di tempat penilaian, yang juga untuk mencegah orang berbuat curang. Ketika penatua kedua melihat bahwa Dev mengabaikan lingkaran serangan dan berjalan ke depan dengan santai, dia terkejut. Dengan mulut terbuka, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa banyak murid tidak memiliki cara untuk melewati level pertama ini. Level ini menguji kelenturan gerakan. Bukan untuk orang menggunakan tubuh mereka secara langsung untuk menahan serangan ini, tetapi untuk menghindarinya. Sekarang Dev mengabaikan serangan itu dan berjalan lurus ke depan. Penatua kedua belum pernah melihat ujian seperti ini sebelumnya. Ketika Hengki melihat adegan ini, dia tidak terkejut sama sekali, dia telah mengalami kekuatan fisik Dev. Sialan, anak ini benar-benar mesum. Penatua kedua berkata, dan kemudian cahaya putih melesat ke dalam formasi tempat penilaian. Dia menyesuaikan kesulitan penilaian, membuat penilaian lebih sulit, dan serangan formasi lebih kuat. Tanpa ini, Anda dapat memanipulasi tes. Artinya, diam-diam memberinya hadiah tambahan. Paman guru kedua, apa yang kamu? Melihat ini, Hengki buru-buru mencoba menghentikan penatua kedua. Diam dan keluar dari sini. Apakah ini murid gurumu? Apa urusanmu? Penatua kedua menatap Hengki, menakuti Hengki kembali. Tetapi meskipun penatua kedua menaikkan penilaian ke tingkat tertinggi, Dev masih terus mengamuk, mengabaikannya sama sekali. Dan serangan susunan itu, mengenai Dev, seperti menggaruk gatal. Bahkan jika susunan sederhana ini disesuaikan, seberapa kuatkah itu? Dalam ekspresi tercengang dari penatua kedua, Dev berjalan di sekitar lokasi penilaian, lalu berjalan keluar, lalu mengibaskan debu di tubuhnya dan berkata, oke, sudah dibersihkan, ini tidak sampai 10 menit, kan? Tidak dapat bereaksi karena terkejut, Hengki buru-buru berkata, tidak, hanya butuh 8 menit. Apakah ini dianggap lulus ujian? Apakah saya sudah menjadi murid dari sekte Kuali Giok? Tanya Dev. Secara teoritis, itu hanya. Sebelum Hengki selesai berbicara, dia melihat ke penatua kedua di sampingnya. Karena hanya penatua kedua yang mengangguk dan mengeluarkan token murid sekte dalam sekte Kuali Giok, dia dianggap sebagai murid dalam resmi sekte Kuali Giok dan dapat menikmati berbagai manfaat dari sekte Kuali Giok. Paman guru kedua, apakah Dev lulus penilaian? Hengki bertanya pada penatua kedua yang bingung. Ah. Penatua kedua terbangun, dan setelah berkata dia mengangguk. Sudah berakhir. Karena sudah berakhir, aku akan pergi. Dev berencana turun gunung untuk menemukan yang ketiga penatua. Saya ingin tahu tentang pavilion pengobatan Tibet sekte Kuali Giok. Tunggu sebentar.
Saat Dev berbalik untuk pergi, penatua kedua tiba-tiba menghentikannya. Bukankah aku telah lulus penilaian? Apalagi yang ada? Tanya Dev. Kamu telah lulus ujian, tapi ini hanya ujian seperti ini. Meskipun aku tidak tahu jenis Qigong keras apa yang kamu latih, kamu bisa kebal. Tetapi jika menurutmu sangat mudah untuk menjadi murid sejati dari sekte Kuali Giok kami, Anda salah. Kamu harus bisa membuat alkimia. Tidak sulit bagimu, kamu hanya perlu memurnikan ramuan tingkat kelima dalam waktu 1 jam, dan aku bisa memberimu token untuk menjadikanmu murid sejati dari sekte Kuali Giok. Penatua kedua berkata kepada Dev. Paman guru kedua, sejak kapan ujian alkimia ditambahkan ke penilaian sekte dalam? Tanya Hengki bingung. Karena belum pernah ada tautan ini sebelumnya, mengapa alkimia tiba-tiba ditambahkan hari ini? Kapan itu ditambahkan? Apakah saya harus memberitahu Anda? Saya adalah pengawas penilaian, jadi saya dapat menambahkan tautan apapun yang saya inginkan. Penatua kedua sudah dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang dia mengutuk Hengki untuk kemarahan di hatinya. Hengki dimarahi sehingga dia berhenti berbicara, tetapi Dev tahu bahwa penatua kedua jelas berusaha mempersulitnya. Tapi alkimia adalah mainan kecil untuk Dev, dan itu adalah tingkat 5, ramuan tingkat rendah, Dev dapat dengan mudah melakukannya. Tidak masalah, aku bisa membuat alkimia, kata Dev. Oke, aku akan memerintahkan seseorang untuk membawa kuali dan ramuan obat, tapi waktunya hanya 1 jam, kamu urus sendiri. Penatua kedua mengangkat mulutnya dan berkata, jangan terlalu merepotkan. Jenis tungku apa yang kamu gunakan untuk ramuan tingkat rendah tingkat 5? Dev menghentikan penatua kedua dan berkata, bersambung ke episode 253. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.